Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir setiap hari Kamis di channel YouTube Glora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Glora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Maryam dan Ustazah Lulu di sini. Kita akan membahas tentang toxic positivity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah Maryam? Alhamdulillah. Sehat ya Maryam Alhamdulillah. ya. Fajri sehat? Alhamdulillah sehat banget Ustazah. Ya, makin sehat aja Fajri. Minum Iya. vitamin ya. Enggak juga sih Oh Ustazah. enggak, Kita makan selalu buah. positif vibes aja Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah nih kita masih dipertemukan Ustazah ya. Jadi kali ini kita bahas apa nih Ustazah? Iya, kita tadi mau bahas apa sih Maryam? Toxic positivity. Iya tuh, itu. Oke, menarik nih Ustazah. Tapi Iya. sebelum bahas pengajian ini teman saya mau datang Ustazah, lagi dia lagi nih yang kemarin Ustazah. Fadil. Iya, si yang Fadil. bucin itu. Nah, itu dia. Dia mau datang tapi nggak tahu nih terlambat ya. kita nanti masuk ke gibah. Tapi kalau kita ngomongin untuk nyelesain masalah, itu bukan gibah tuh. Jadi Fajri boleh nih nyeritain dia, tapi untuk bantu dia nyelesain masalah dia atau ngarahin atau ngelurusin. Tapi kalau kita ngomongin dia doang soal bucinnya dia, terus kita ketawa-tawa, nanti kita dosa. Jangan, jangan sampai. Kan kemarin kan dia habis dapat pencerahan, semoga aja udah nggak bucin saja. Iya, ini gimana kabarnya hari ini ya? Nggak tahu nih ketemu datang saja. Mudah-mudahan Dikit lagi tambah imannya, tambah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Fadil? Ya Allah. Kenapa? Ini Hancur kenapa banget nih? tadi. Oh. Sebentar, betul tenang sebentar. Oke. Tarik napas dulu. Ada apa Jangan nih, dibuang, Fadil? tahan sampai besok. Nggak kuat, Nggak nggak kuat. kuat. Kenapa? Ustazah, kemarin kan saya bucin, tapi sekarang putus ternyata. Bener sih, yang kemarin. Udah bucin-bucin putus ya? Ya udah yang sabar aja. Iya, sangkain udah tambah. Orang kayak lu ya. Iya, Gua tambah yakin. baik gitu. Kirain udah bucin dan akhirnya nanti ini ya Nggak nikah, bucin gitu, nah, nggak udah bucin, terus bisa. nikah. Kita kan Iya. doanya yang tapi- baik-baik ya, Maryam ya. Lagi juga menurut saya Ustazah ya, ini apa namanya, mungkin ya, ini nanti ketika putus ini dia dapat pengganti yang lebih baik lagi Ustazah. Soalnya kan Fadil ini orang baik Ustazah. Iya. Jadi lu kayaknya harus Kekurangannya cuma bucin doang. semangat. Move on. Nah, gue nggak butuh ini namanya toxic positivity, Ustazah. Ya elah, move on deal. Move on guys. Useless, gue Itu- lagi Itu sedih. nggak baik juga buat lu deal. Enggak, gue nangis. Nggak bagus juga deal. Bucin tuh nggak bagus buat lu. Lu harus move on. Move on guys dari masa lalu. Lu harus yakin lu bakal mendapatkan yang terbaik lagi. Enggak, gue butuhnya didengar aja, Frit. Nggak usah nyupport gue juga, nggak perlu, useless. Iya. Gue kan mendoakan lu sebagai teman yang baik deal, agar lu bisa move on dan lu bisa mendapatkan yang terbaik lagi deal. Ustazah, ini namanya toxic positivity saja. Saya lagi sedih, tapi dipaksa untuk berpikir positif. Itu gimana, Ustazah? Ya sebenarnya sih semua berproses kan, Fajri. Ya, Fadil ya, semuanya berproses. Untuk saja. Ini Fadil bucin juga kan kemarin udah diterangin, bukannya bener kan bucin. Bucin hanya kepada Allah. Ya, bener juga mungkin Fajri Nggak bagus juga berarti mengingatkan Ustazah, bisa jadi nanti Fadil dapat yang lebih baik, yang lebih soleha, yang lebih cantik ya. Cuma memang prosesnya pelan-pelan Fajri. Jadi kita terima dulu nih, kan ceritanya dia lagi curhat. Terus kita denger dulu, kita terima. Ya. Abis itu baru kita support gitu. Kalau tiba-tiba sekarang kita salahin atau mungkin kita judge ya, dia melakukan kesalahan dan lain-lain, emang salah sih, bucin itu salah ya. Saya nggak menyalahin Fadil. Ustazah. Saya cuma
sebagai teman menasihati yang baik Ustazah. Move on, karena kan kemarin kan saya lihat kan pasangannya bucin banget yang pasangan Ustazah. Jadi mungkin dengan putus ini dia pada akhirnya nanti mendapatkan yang jauh lebih baik Ustazah. Jadi istiqomah jalannya iya, gitu ya. malah saya dibilang toxic positivity. Nggak useless, nggak guna. Gue lagi sedih. Oke, kalau itu mau lu. Iya. Jadi ini gimana nih Mariam? Kita kan harusnya berusaha untuk membuat Fadil ini kembali semangat gitu ya. Kita membuat Fadil ini kembali bergelora ya, supaya apa? Supaya hidupnya bermanfaat untuk orang banyak gitu. Nggak larut kesedihan terus gitu ya. Jangan cuma gara-gara cinta gitu kan. Nah ini nih Ustazah jadi inget nih. Sebenarnya bucin itu Ustazah bukan membahas bucinnya ya, membahas toksiknya itu. Dampak dari bucin itu ya. Jadi bucin itu ujung-ujungnya sebenarnya hubud dunia. Hubud dunia, sering dengar nggak hubud dunia? Ya, jadi bucin itu kan budak cinta. Sementara hubud dunia itu mencintai dunia. Jadi istilahnya mencintai dunia itu yang ada di dunia ini kan semuanya sementara. Ya, semuanya sementara nih. Kita misalkan cinta sama siapa sih? Sama orang tua kita, cinta sama pacar kita cinta sama saudara kita cinta sama sahabat kita, cinta sama yang kalau benda-benda, sama harta, ya sama uang, terutama uang. Cuan. Fajri suka nggak sama cuan? Cinta nggak? Suka. Saya juga harus punya. Betul banget. Mariam suka nggak sama cuan? Butuh saja. Iya. Saya nggak ditanya saja. Oh iya, habis Fadil bucinnya udah sama cewek, jadi mungkin sama cuan nggak terlalu kali. Saya kasih cuannya ke pacar saya semua sih. Tuh kan, jadi emang istilahnya gini, hubud dunia itu akan membuat kita melupakan pencipta kita. Cinta dunia nih, cinta sama manusia, cinta sama harta, cinta sama kendaraan, itu akan melenakan kita dan membuat kita lupa kepada pencipta. Nanti nih sebenarnya dampaknya kemana-mana nih. Mungkin kan kita lagi bicarain tadi apa toksik. Toksik ya Ustazah. Itu kan yang ibaratnya pengen kebaikan untuk saudara kita gitu kan. Pengen cepet-cepet dia move on, pengen cepet-cepet dia bangkit bergelora. Iya. Tapi semuanya itu ada masanya, ada prosesnya. Gitu. Jadi pelan-pelan ya. Tapi kita juga ibaratnya harus menyelamatkan saudara-saudara kita. Kan toksik juga ada yang bagus, ada yang jelek. Kalau ini kan mungkin niatnya bagus, tujuannya bagus, tapi jalannya salah. Misalkan memaksakan caranya, lihat kondisinya gitu ya. Tapi kan ada juga tuh yang toxic relationship. Itu juga bahaya. Jadi nih kayak Fadil nih, bucin. Itu sebenarnya nanti jadi ujung-ujungnya bisa toxic relationship. Ya bisa jadi ibaratnya hubungannya nggak sehat. Karena Fadil jadi lupa segalanya, bahkan lupa kepada Allah, lupa kepada Rasul. Cintanya tuh mendominasi kepada didominasi oleh cewek ini. Dan itu nanti kalau ceweknya membawa Fadil ke surga, kalau membawa ke neraka gimana? Naudzubillah. Ya kan? Kalau cewek yang soleha mah membawa ke surga. Kalau cewek yang ibaratnya melupakan Fadil sama ibunya, Fadil jadi lupa sama ibunya. Terus bahaya. Ustazah mau cerita nih, biar pada inget. Jadi inget Ustazah jadi ngomong-ngomong lupa sama ibunya. Sebab kan Fadil waktu yang kemarin Ustazah tanya tuh, Fadil kalau ada ibunya nelpon sama pacarnya nelpon, Fadil duluin siapa? Pacar katanya. Nah Ustazah jadi inget ya. Ini berdasarkan hadis Rasul ya. Ini ada kisah yang panjang tuh diriwayatkan oleh para sahabat. Jadi tentang sahabat namanya Alqamah ya, Alqamah. Ini perempuan apa laki-laki? Laki, cowok. Laki. Nah, ini kayaknya bucin kayak Fadil nih kisahnya. Jadi mudah-mudahan nanti Fadil mungkin tanpa terpaksa Fadil bisa mengikuti cerita-cerita ini yang baiknya. Kan kalau dipaksa sama Fajri, Fadil nggak mau. Nggak mau. Sotoy kan? Iya, namanya juga teman ingin memberikan yang terbaik ya. Iya. Tapi kalau mungkin dengar dari kisah Rasul, siapa tahu itu hidayah jalannya kebaikan buat Fadil ya. Jadi Alkisah nih, Alqamah itu sebelum nikah sangat sayang sama ibunya. Jadi ibunya selalu diutamakan. Ibunya minta apa dicariin, ibunya
minta dianterin ibunya minta sesuatu, ingin makanan dibeliin dan lain-lain. Nah begitu dia nikah, ya Alkomah nikah nih sama gadis pilihannya, ibunya juga setuju, ya ibunya setuju merestui gitu. Tapi nggak taunya di tengah jalan, di tengah pernikahan mereka, ya artinya rumah tangga mereka ternyata Alkomah terfitnah, ya terlena ya, dengan kecantikan dan kebaikan atau apapun namanya itulah istrinya. Jadi ya bucin, intinya bucin tuh Alkomah, ya bucin sama istrinya. Nah ini dia melupakan ibunya. Jadi kalau dipanggil ibunya, bentar mah, gitu. Kalau sekarang nih, bentar mah nih istri aku lagi perlu ini. Alkomah sini, iya mah, nanti mah. Ini anterin ibu ke pasar. Bentar mah nih aku juga lagi mau nganter istriku ke supermarket gitu. Pokoknya apa-apa istrinya. Jadi udah nggak ada waktu untuk ibunya. Nah ini kan ibunya merasa sakit lah gitu. Iya. Dia merasa sakit, dia udah merawat Alkomah dari kecil, dari bayi sampai dewasa, sampai sukses. Tahu-tahu nikah habis itu lupa sama ibunya. Ya, nah ini akhirnya ketika itu Alkomah sakit. Ya, mungkin karena kemurkaan ibunya juga, mungkin ibunya sakit hati, mungkin ibunya nyimpen perasaan ya. Nggak ridho gitu ya. Iya, nggak ridho karena kan jadi Bukan penyanyi Ridho. Aduh, Ridho Roma. Oke. Rizky Ridho. iya. Jadi akhirnya ibunya ini mungkin dalam hatinya ada perasaan sakit ya, walaupun dia bisa jadi dia nggak berdoa buruk tapi hatinya sakit ya. Akhirnya Alkomah sakit keras, terus kayak mau wafat gitu. Terus udah ditalkin, nggak wafat, cuma mangap-mangap doang, nggak bisa ngucap la ilaha illallah gitu. Sahabat curiga nih, kenapa nih? Kayaknya ada yang menggantung, ada yang mengganjal gitu. Akhirnya coba datang ke Nabi gitu. Akhirnya sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, Alkomah sakit keras. Terus coba bacakan syahadat atau bacakan kalimat la ilaha illallah. Ingin terus sama sahabat ditalkin, nggak bisa juga. Akhirnya Nabi datengin, nggak bisa. Ditanya, apakah Alkomah punya ibu gitu. Terus iya, dia masih punya ibu. Datangkan ibunya. Nggak mau ibunya didatangin, dipanggil sama sahabat nggak mau. Akhirnya Rasulullah manggil, nanya kenapa dengan Alkomah. Ya Alkomah itu dulunya sayang sama aku, begitu nikah dia melupakan aku. Ya, aku jadi nomor 2 ibaratnya. Ya akhirnya ibunya mungkin sakit hati, kemudian Rasulullah bilang maafkan anakmu Alkomah, mungkin dia khilaf, mungkin dia lupa, mungkin dia terlena sama istrinya. Enggak, aku nggak mau maafkan. Nah, terus akhirnya udah pulang, terus disamperin lagi, tanya lagi sampai 3 kali tuh. Ibunya Alkomah didatengin, nggak mau juga maafin. Akhirnya kata Rasul bilang, kabarin ke ibunya bahwa Alkomah akan dibakar. Ya, daripada nanti dibakar oleh api neraka, lebih pedih di akhirat, mendingan dibakar oleh api dunia. Akhirnya udah disiapin kayu bakar. Ibunya masih diem aja tuh, nggak mau maafin. Pas udah api nyala, ibunya langsung tersentuh hatinya. Terus langsung, aku maafkan Alkomah, aku ridhokan Alkomah. Akhirnya dia apa? Ditalkin? Enggak hidup lagi. Hidup lagi saja. Bisa ngomong asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah wafat. Tapi Ustazah saya pengen nanya nih terkait toxic positivity ya kan. Jadi kalau misalkan kita kayak saya barusan kan itu jadi tersinggung ya karena dipositifin sama Fajri. Kalau jangan lihat gue dong. Nah, jadi kalau misalkan yang baik tuh mestinya nasihatin orang supaya tidak menyinggung tuh gimana? Ya, jadi kan dasar kita ingin menasehati itu memang perintah Allah. Ya, jadi emang sebenarnya Fajri udah bagus itu. Kata Rasul kan, idza ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam tastati fa bilisanihi fa illam tastati fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu atau kekuasaan. Ya, kalau nggak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan, dengan omongan. Kalau nggak bisa dengan omongan, dengan hati, doa. Itu lemah-lemahnya iman. Ya, udah nggak berdaya, ngapa-ngapain udah nggak bisa. Orang temennya nggak bisa dibilangin, nggak bisa diapain. Ya udah kita doain aja. Nah, itu tahapannya. Kan nih Fajri mungkin merasa deket sama Fadil, jadi langsung lisan gitu. langsung,
kekuasaan dulu, kekuasaan ya dengan tangan dulu, dengan kekuasaan, terus lisan, baru terus doa. Nah, yang terakhir nih kalau kita udah nggak bisa nih, teman kita malah salah paham, malah ini malah gitu, padahal niat kita baik. Atau Sumpahin emang kita aja gitu saja. Tapi cuma yang baik, nikah buruan. iya. Tapi toksik juga deh. Gimana? Nikah apa? Iya kayak buruan. Nikah buruan. Udah lu nikah nikah gitu, cepetan gitu. Iya nggak apa-apa Saya sih nggak doain kayak gitu saja. Soalnya saya nggak mau dia jadi kayak Alkoma. Karena dia bucin sama pacarnya. Dia harus bener dulu Iya. perasaannya. Fadil harus membenahi perasaannya dulu nih. Karena ketika dia putus, wah saya langsung mensupport dia untuk move on Ustazah. Iya. Move on, guys. Daripada dia jadi Alkoma, kita jadi Al titik. Jadi alkoholam. Iya. Iya pokoknya Fadil ini dulu dah lurusin niatnya, ketemu cewek itu untuk apa, terus sayang sama cewek itu untuk apa, karena Allah bukan, karena nih kita nih kalau bangun rumah tangga nih, itu niat awalnya karena apa dulu, nanti tercapai, kalau karena agama tuh beres semua urusan, yang kekurangan-kekurangan dia, kelemahan apa kita bisa terima, tapi kalau karena hartanya, ya, itu harta bisa hilang, bisa kebakaran, bisa mungkin disita hartanya karena bapaknya korupsi gitu misalkan. Yang tadi kita karena hartanya nih tadinya nih, terus atau karena cantiknya, cantik juga bisa hilang. Ya cantik nanti banyak yang lebih cantik dari dia gitu. Benar Ustaz. Iya nanti jadi niat awalnya itu, sebab ini fatal kalau niat kita udah salah, nanti rumah tangga itu nggak berkah. Jadi ini kan masih muda-muda kan, termasuk Maryam ya, niat pokoknya kalau mau nikah itu niatnya karena Allah dulu. Jangan karena orang tua, jangan karena ingin membahagiakan adik kakak, ingin membahagiakan orang tua, ingin bangga di depan teman-teman, itu salah niat. Jadi yang pertama tadi lewat apa dulu saja? Lewat tangan, kekuasaan. Oh, lewat tangan, kekuasaan. Biadihi, tangan, kekuasaan. Kalau fa'ilam tastati, fabilisanihi. Kalau nggak bisa nih, fa'ilam tastati, nggak mampu nih dengan tangan. Terus orang juga nggak mau berubah dengan kekuasaan kita. Dengan tangan tuh gimana sih? Mabok gitu. Gitu saja. Narik-narik gitu. Udah lu jangan ngurusin dia lagi. Itu ada dua makna, ada makna yang sebenarnya, ada makna yang kiasan. Nah makna yang sebenarnya itu dengan tangan tuh kita jihad, itu jihad, pakai pedang, pakai. Buat pacar saya gitu. Gimana sih? Bukan, jadi maksudnya misalkan jihad itu kan bisa pakai pedang ya kalau zaman dulu, bisa pakai. Sekarang kuda. dengan coklat. Enggak dong. Oh bukan. Kita ngetik terus atau WhatsApp yang baik-baik gitu. Itu dengan tangan tuh, dengan kekuasaan. Paham Ustaz. Dengan biadihi, dengan tangan, dengan apa kita posting-posting yang bagus-bagus, yang ngajak orang beriman, yang ngajak orang insaf, yang ngajak orang masuk Islam. Itu berarti jihad dengan tangan, merubah dengan tangan. Nah kalau Fadil mau ngerubah ceweknya yang tadi yang ngambekan, nih gimana nih caranya gitu. Fadil kasih hadiah, tapi syaratnya jangan ngambek ya gitu. Kasih hadiah, nggak apa-apa kasih hadiah. Banyak sudah kasih. Dia tidak menghargai. Nggak terlalu bucin. Iya, bucin banget. Itu ceweknya seneng kali ya sama Fadil apa gimana Maria? Apa Fadil yang seneng sama ceweknya? Sebenarnya diputusin Ustazah. Tapi cara menghadapi, kan tadi Fadil bilang ke saya, lu terlalu toxic positivity. Nah, cara menghadapi Positivity. Iya, positivity. Bukan Spotify. Ya, itu cara menghadapi, musik ya? cara menghadapinya itu gimana Ustazah? Iya, Menghadapi jadi toxic gitu. dipikirin dulu nih, diterima dulu. Kan tadi Fadil udah nangis nih Fajri. Iya. Kita jangan langsung, udah lu move on, ini. Nggak bisa begitu gitu. Kita berusaha untuk terima dulu. Kenapa sih Fadil? Tuh gitu. Terus Tanya kabar dulu. Kabar emang cewek lu gimana? Terus lu gimana perasaannya? Biar dia tumpah dulu. Bener. Biar dia keluar dulu apa-apanya, kesedihannya, unek-uneknya gitu. Habis itu baru udah kita step by step. Gitu. Pelan-pelan, karena Rasulullah gitu dakwanya. Rasulullah Nggak main bombardir gitu aja. tebas dengan pedang gitu. Enggak. Rasulullah itu sangat baik gitu. Ya, Rasulullah sangat baik. Jadi istilahnya nggak pernah menyakiti sahabatnya. Nah, Fajri juga niatnya baik, tapi mungkin agak menyakiti jangan gitu.
Iya. Cari cara yang terbaik. Mungkin cara saya tadi salah. Gimana kalau misalnya ulang lagi? Nangis lagi. Habis ya air mata saya. Nanti di pengajian minggu depan, ini kan kita udah selesai nih, insya Allah Fadil paham kan? Paham gak nih? Ya, insya Allah paham. Insya Allah Insya Allah paham. paham. Dan saya juga minta maaf karena mungkin saya tadi terlalu toksik Iya. Positivity. Positivity. kepada Fadil. Ya. Karena ya sejujurnya niat saya tadi baik Nggak apa-apa aja. agar dia cepat move on, karena ya bagi saya ceweknya juga mungkin kurang pantas lah buat dia aja. Pasti dapat Bener. yang baik. Insya Pokoknya Allah. apa yang hilang dari Iyalah. kita diganti Allah yang lebih baik. Amin. Jadi Ustazah, Alhamdulillah. caranya tuh ada ini ya, maksudnya Oh gitu, Mariam. Belum. Oh belum. Oh belum. lagi ngomong gini. Oke. Jadi kalau mau menasehati orang tuh berarti harus ada tahapan-tahapannya, jangan langsung kita melihat dia misalnya sedih atau lagi apa kita langsung kamu gak boleh gitu langsung move on gitu kan. Tapi ada tahapannya gitu. Kita harus dengerin dulu dia lagi ada masalah apa sih gitu. Terima dulu, gitu ya. Pokoknya Sampai dia tenang dulu gitu ya. Tenang dulu gitu. Baru kita Jangan buru-buru, kayak misalkan nih Mariam ada orang suka minum-minum langsung haram, minum-minum haram. Baru minum air putih. Takutnya dikasih betadin jadi haram. Sering gigi kayaknya. Iya gitu ya Ustazah Iya. ya. Baru terakhir tadi lisan ya? Terakhir apa tadi ya? Doa, Oh iya, hati, doa, iya, hati. Yang Baru kedua kalau lisan, ketiga baru hati. ketiga doa. Doa. Doa sama sumpahin beda nggak sih? Sumpah Beda. beda dong. Kalau Beda. doa kan kita Baik. baik. Doa yang baik gitu ya. Kalau nyumpahin ya. Siap saja. Insya Allah. Insya Allah kita jadi lebih baik ya mudah-mudahan. Amin. Insya Allah. Udah Fadil pokoknya jangan bucin ya. Terus Jangan jangan Udah nggak bucin deh Ustaz. Oh iya udah. udah bucin. Balik lagi. Ini lagi kan dia. Cerita. Nanti gue cerita di WhatsApp. Iya, alhamdulillah. Jangan toxic positivity lagi, oke? Oke. Iya, jangan toxic Positivity. Positivity. Untuk Fajri itu. Iya. Jangan toxic Positivity. Waduh, saya agak sulit ya. Positivity. Iya.